Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Indro Priyono. Kali ini saya akan membahas tentang sistem penerangan pada sepeda motor ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu adalah lampu kepala atau headlight atau headlamp. Lampu kepala terletak di bagian depan sepeda motor yang berfungsi untuk penerangan jalan. Lampu kepala juga berfungsi sebagai penanda posisi kita saat di jalan, baik itu siang hari ataupun malam hari. Lampu kepala ada yang dipasang di setang dan ada yang dipasang di bagian depan sepeda motor atau cover depan. Lampu kepala yang terpasang di setang memiliki kelebihan tersendiri, yaitu sinarnya dapat mengikuti arah setang ketika berbelok ya. Lampu kepala terdiri dari dua lampu, yaitu lampu dekat dan lampu jauh. Nah, lampu dekat digunakan untuk penerangan jalan saat malam hari dan penanda posisi saat siang hari. Lampu jauh biasanya digunakan untuk menambahkan jarak pancaran sinar lampu atau sebagai tanda pengganti klakson. Misalnya saat akan mendahului kendaraan lain ketika kita di belakang ya. Jarak sinar lampu kepala dapat berbeda untuk lampu jauh dan dekat karena lampu kepala menggunakan bohlam atau LED yang terdiri dari dua filamen. Selain itu, adanya perbedaan kontribusi reflektor lampu juga membuat adanya perbedaan jarak sinar lampu jauh dan dekat. Reflektor adalah cermin cekung yang membentuk parabola. Fungsi reflektor untuk memantulkan sinar lampu dan menghasilkan cahaya yang fokus sehingga dapat menerangi jalan dengan baik. Permukaan reflektor dilapisi dengan lapisan khusus, biasanya dari krom ya, yang bagian lampu itu, agar dapat memantulkan semua sinar yang dihasilkan bohlam. Nah, ini adalah bagian reflektornya. Ada yang bagian atas berbentuk parabola. Tiap reflektor mempunyai titik fokus yang akan membentuk jarak sinar lampu dan jatuhnya sinar di permukaan jalan. Titik fokus akan memantulkan sinar lampu sejajar sumbu utama reflektor. Untuk memahami bagian sinar lampu, kita bisa memahami bagian yang A ini adalah lampu dekat. Saat bagian atas bohlamnya ini menyala, maka akan memancar sinar ke atas hingga cahaya dari lampu ini akan diteruskan menjadi ke bawah. Nah, jadi sebelah atas kalau kita menggunakan lampu dekat. Nah, kalau kita menggunakan lampu jauh, sinar yang dihasilkan atau cahaya yang dihasilkan dari bohlam itu akan dipancarkan dari atas dan ke bawah. Jadi ada dua sisi yang menyala, di atas dan di bawah, sehingga yang dari bawah ini akan mengarah ke atas atau mengarah lebih jauh saat kita dinyalakan lampu jauhnya. Jadi seperti itu bagian dari lampu kepala atau lampu depan atau headlamp dari sebuah sepeda motor. Selanjutnya baterai. Baterai hanya digunakan untuk sistem penerangan yang menggunakan tegangan DC atau searah. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik utama untuk menyalakan lampu kepala. Nah, lampu kepala yang menggunakan tegangan DC, nyala lampunya selalu stabil karena
sumber listriknya langsung dari aki ini. Nah, kalau misalnya lampu kepala itu menggunakan jenis tegangan AC, itu lebih cenderung tidak stabil karena listrik yang dihasilkan itu tergantung dari generator yang ada di bagian mesin sepeda motor. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah generator. Generator digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang akan disimpan ke baterai atau langsung digunakan oleh komponen kelistrikan sepeda motor. Lampu kepala yang menggunakan tegangan AC langsung mengambil arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini ya. Nah, ciri utama nyala lampu kepala selalu mengikuti kecepatan putaran mesin. Nah, saat mesin berputar lambat atau idle, nyala lampu cenderung redup, dan saat putaran mesin ditambah nyala lampunya menjadi semakin terang. Jadi tegangan yang dihasilkan itu atau listrik yang dihasilkan itu tergantung dari putaran mesin yang berlaku atau dari gas yang dibuka gitu. Yang selanjutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar yang memutuskan dan menghubungkan sumber arus listrik, baik itu baterai atau generator, ke rangkaian sistem penerangan. Bila kunci kontak berada di posisi off, sistem penerangan tidak akan dapat bekerja, dan jika posisinya di on kan, sebelah on ini, maka sistem penerangan akan bisa bekerja. Ini salah satu kunci yang cukup modern, yaitu menggunakan sistem keyless atau tidak menggunakan mata kunci ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang saklar lampu kepala. Saklar lampu kepala berfungsi memutuskan dan mengalirkan arus listrik dari sumber arus listrik ke saklar lampu dekat atau lampu jauh. Saklar ini masih dapat kamu temui di sepeda motor yang belum menerapkan AHO atau Automatic Headlight On, atau lampu kepala yang akan menyala terus saat mesin mulai hidup. Di sepeda motor baru, khususnya yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia, sudah tidak menggunakan saklar lampu kepala lagi semenjak adanya aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Jadi saklar itu hanya digunakan untuk sepeda motor di tahun 2009 ke bawah. Saklar lampu dekat dan jauh. Nah, di sini adalah saklar lampu dekat dan lampu jauh. Yang lampu jauh itu simbolnya ke atas. Saklar ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke filamen lampu dekat atau lampu jauh. Saklar ini digunakan untuk memilih lampu dekat atau low beam dan jauh atau high beam. Jadi kedua lampu tidak dapat menyala secara bersamaan. Saklar ini biasanya terletak di bagian sisi kiri ya, ini sebelah kiri motor. Ini sennya, ini saklarnya, ini untuk mematikan mesin biasanya. Selanjutnya ini ada starter, di sini ada lampu hazard. Di sini juga ada untuk mematikan mesin. Ini maksudnya yang mematikan mesin yang ini ya. Ini tadi kebalik, maaf. Ini untuk yang lampu dekat jauh. Maaf, ini hanya simbol lampunya saja. Indikatornya, maksudnya indikator lampu jauh. Sekarang kita akan bahas saklar dim. Di sini tidak ada saklar dimnya. Saklar dim itu adalah digunakan di sepeda motor sport biasanya ya. Di NMAX ada, di GRF ada, di KLX ada, dan di motor-motor yang cc-nya 150 biasanya. Saklar ini berfungsi untuk menyalakan lampu jauh sesaat atau pass beam
tanpa harus mengaktifkan saklar lampu kepala. Biasanya digunakan untuk memberi tanda pada kendaraan di depan atau Anda untuk mendahului kendaraan lain. Yang selanjutnya yaitu adalah bohlam lampu kepala. Bohlam adalah sumber utama cahaya lampu kepala yang bekerja dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi tenaga cahaya, ya. Bukan panas, cahaya dan panas. Nah, tenaga panas membuat filamen memanas dan memijar sehingga dihasilkan cahaya. Cahaya yang dihasilkan cenderung kekuningan karena nyalanya filamen memijar sedikit kekuningan tapi di saat ini di motor-motor terbaru mungkin sudah tidak menggunakan bohlam, dia menggunakan LED, ya. Ini adalah bagian LED dengan bagian atas dan bawah, dan lampu ini tidak menggunakan filamen lagi, karena ini sudah menggunakan light emitting diode atau diode, ya, bukan filamen. Dan lampu ini juga sudah hemat listrik dan juga lebih terang. Untuk yang selanjutnya yaitu lampu kota atau lampu posisi atau lampu senja. Nah, lampu kota ini termasuk sistem penerangan karena saat saklar lampu kepala dinyalakan, lampu kota juga akan ikut menyala. Dahulu lampu kota digunakan pada sore hari yang masih belum gelap atau digunakan sebagai penanda posisi sepeda motor di jalan. Nah, nyala lampu kota ini lebih redup daripada lampu kepala karena dayanya lebih kecil, dan lampu kota biasanya terpasang di dekat lampu kepala dan warnanya sama dengan lampu kepala. Ini lampu senja. Lampu belakang. Nah, lampu belakang memiliki fungsi yang sama dengan lampu kota. Hanya saja warna cahayanya berbeda dengan lampu kota. Lampu belakang berwarna merah dan menjadi satu dengan lampu rem. Lampu belakang lebih redup daripada lampu rem, sehingga meskipun cahayanya sama redupnya, dapat mudah dibedakan dengan lampu rem. Oke, dari saya itu dulu materi yang bisa kita jelaskan. Materi ini masih sangat bisa dikembangkan, tapi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di bagian kolom komentar. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.